Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Muhajir. Kita akan membahas tentang pembagian hadis berdasarkan jumlah periwayat. Ada hadis mutawatir, ada juga hadis ahad. Hadis mutawatir dibagi lagi menjadi mutawatir lafzi, mutawatir maknawi, dan mutawatir amali. Hadis ahad dibagi lagi menjadi masyhur, aziz, gharib, dan gharib dibagi lagi menjadi mutlak dan nisbi. Nah, kita akan membahas satu persatu sedikit tentang eh, pengertian dari statistik di atas. Nah, mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak orang setiap tingkatan sanadnya. Jadi tiap-tiap tingkatan sanad diriwayatkan oleh banyak orang. Itu namanya hadis mutawatir. Dan juga ahad. Ahad diriwayatkan oleh jumlah yang lebih sedikit dari mutawatir. Jadi bilangannya tidak sampai mutawatir. Masyhur diriwayatkan oleh 3 rijal atau 3 rawi atau lebih, 3 rijal atau lebih, belum sampai mutawatir, tidak sampai banyak. Terus aziz diriwayatkan oleh 2 rijal atau 2 orang periwayat. Mutawatir maknawi, maknanya mutawatir, lafadznya beda-beda. Maknanya secara makna hadisnya itu mutawatir, cuman lafadznya beda-beda. Mutawatir lafzi, makna dan lafadznya sama-sama mutawatir. Terus gharib diriwayatkan oleh satu orang. Gharib mutlak diriwayatkan oleh satu orang pada tingkat pertama, pada sahabatnya. Gharib nisbi diriwayatkan oleh satu orang di selain tingkat pertama, misalkan tingkat tabi'in atau tabi'in. Yufidul yakin menghasilkan yakin, yufidul dzan menghasilkan prasangka atau perkiraan. Nah, hadis mutawatir, kita akan membahas tentang hadis mutawatir terlebih dahulu. Pengertian hadis mutawatir, secara bahasa kata mutawatir berarti tatabu'an, berturut-turut atau beruntun. Secara istilah hadis mutawatir adalah huwa khobarun an makhsusin rawahu adadun jamun yajibu fil adati ikhalatu ijtima'ihim wa tawatu'ihim alal kadhibi, yaitu suatu hadis hasil tanggapan dari panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar periwayat yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat dusta. Jadi hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar periwayat dan bersepakat untuk dustanya itu susah, nggak mustahil. Dalam buku At-Taisuru fil Mustalah Hadis, Mahmud Dahlan mendefinisikan mutawatir adalah marwahu jam'un katsirun tuhilul adah wa tawatu'uhum alal kidbi an mithli ila muntahu. Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang banyak yang menurut kebiasaan mustahil sepakat dalam kebohongan, mulai dari awal sanad hingga akhir sanad. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang banyak yang menurut kebiasaan mustahil bersepakat dalam sebuah kebohongan. Syarat-syarat hadis mutawatir, kita akan sampai ke syarat-syaratnya. Diriwayatkan oleh orang banyak. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah rijal atau perawi hadis yang tidak mungkin sepakat berbohong. Abu Thayyib menentukan sekurang-kurangnya 4 orang. Pendapat tersebut dikiaskan dengan saksi yang diperlukan hakim. Pengikut Asy-Syafi'i menentukan ataupun ashabus Syafi'i atau santri-santrinya Imam Syafi'i menentukan minimal 5 orang. 5 orang bisa dikatakan mutawatir. Pendapat tersebut dikiaskan dengan jumlah para nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Nawawi dalam kitab Tadribu, periwayat sekurang-kurangnya 10 orang rijal yang siqah di setiap tingkatan sanad. Ini pendapat yang paling rajih menurut ahli hadis. Sebagian ulama menetapkan sekurang-kurangnya 20 orang. Jadi masalah bilangan rijalul hadis dalam tiap tingkatan sanadnya ada berbeda-beda pendapat. Dan syarat yang kedua, syarat mutawatir itu tidak mungkin sepakat berbohong. Terjadinya di setiap tingkatan sanad mulai dari awal hingga akhir sanad.
sandaran beritanya indrawi, yaitu bentuk tahammul. Penerimaan hajinya harus mengatakan kami telah mendengar, kami telah melihat, atau kami telah merasakan. Jadi bentuk indra, mendengar, melihat, atau merasakan. Klasifikasi hadis mutawatir. Nah, ini tadi kan ada mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat dengan redaksi, lafaz dan makna yang sama. Contoh: Haddatsana Muhammad bin Abdul Ubaidin al-Khubairi, haddatsana Abu Awanah an Abi Husain an Abi Salih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Terus ada hadis yang diriwayatkan oleh Sufyan, haddatsana Sufyan bin Waqi, haddatsana Suwaid bin Amir al-Kulbi, haddatsana Abu Awanah an Abdul A'la an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu al-hadisa anni illa ma 'alimtum ma faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan juga ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Haddatsana Suwaidin bin Sa'idin, haddatsana Ali bin Mushir an Mutarrif an Atiyah an Abi Sa'id qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu Ibnu Majah. Menurut Abu Bakar Al-Bazzar, hadis tersebut diriwayatkan oleh 40 sahabat dengan susunan redaksi dan makna yang sama, dan terakhir diriwayatkan oleh hampir semua imam-imam Al-Kutubu As-Sittah. Di antaranya Bukhari dari Abu Walid, Syu'bah bin Jami bin Said bin Amir bin Abdullah Zubair dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Abu Dawud dan Daromi, Ibnu Majah, Tirmizi dari Abu Hisham, Tirmizi dari Sufyan. Nah, ini banyak sekali hadis yang diriwayatkan. Dan contoh yang lain, haddatsana Ahmad bin Mani', haddatsana Al-Hasan bin Musa, haddatsana Syaiban an Nasim an Zarin bin Hubaishin an Ubay bin Ka'b bin qala laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril faqala ya Jibril inni bu'ithu ila ummatin ummiyina minhumul ajuz wasyaykhu al-kibir wal ghulamu wal jariyatu warajul alladhi lam yaqra' kitaban qad qala ya Muhammad innal Qur'an unzila ala sab'ati ahrufin. Hadis tersebut diriwayatkan oleh puluhan sahabat dan terakhir diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi riwayat hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat. Nah, ini maksudnya hadis mutawatir lafzi. Jadi hadis yang setiap sanad tingkat, yang setiap tingkatan sanadnya itu banyak diriwayatkan oleh rijalul hadis. Satu tingkatan misalkan dengan sahabat diriwayatkan oleh banyak sahabat dan maknanya sama, lafaznya sama, maknanya sama. Dan tingkatan kedua misalkan tabi'in diriwayatkan oleh banyak sahabat dan banyak tabi'in. Tingkatan tabi'in juga diriwayatkan juga oleh banyak tabi'in, misalkan 10 orang atau lebih. Itu dan makna dan lafaznya sama, itu berarti mutawatir lafzi dan makna. Terus hadis mutawatir maknawi adalah hadis mutawatir yang susunan redaksi atau lafaznya berbeda-beda antara periwayat yang satu dengan yang lainnya, tetapi prinsip maknanya sama, yaitu susunan redaksi atau lafaznya berbeda-beda, tapi maknanya sama. Contoh, hadis tentang mengangkat tangan dikala berdoa. Qala Muslimin haddatsana Abu Bakrin bin Ubay Syaibah, haddatsana Yahya bin Abi Bukairin, al-Syu'bah an Sabit an Anas qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fi du'a hatta yura bayadu ibtayhi. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Yahya bin Abi Bakar, dari Syuaibah, dari Sabit, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dalam doa hingga putih-putih kulit ketiak beliau nampak. Hadis yang semacam ini tidak kurang dari 30 buah dengan redaksi yang berbeda-beda. Jadi ada redaksinya, intinya mengangkat kedua tangan ketika doa. Cuman redaksi hadisnya beda-beda. Mutawatir amali yaitu hadis yang diriwayatkan dengan jumlah sanad yang mutawatir, namun hanya berupa pengamalan saja tanpa lafaz, seperti cara sholat Nabi, cara haji Nabi, dan lain-lain. Kayak misalkan cara sholat Nabi itu kan mesti dilihat oleh kebanyakan sahabat, dan sahabat menirunya,
sahabat meniru ditiru kebanyakan tabiin, dan terus sampai dengan itu mutawatir amali. Kedudukan hadis mutawatir, para ulama menegaskan bahwa hadis mutawatir menghasilkan pengetahuan yang pasti. Jadi pengetahuan yang jelas, yaitu pengetahuan yang pasti bahwa sumbernya berasal dari Rasulullah SAW. Jadi itu mutawatir berarti kedudukannya sudah jelas bahwasanya itu bersumber dari Rasulullah. Para ulama juga menegaskan bahwa hadis mutawatir membuahkan ilmu dururi, yaitu pengetahuan yang sangat memaksa untuk diyakini kebenarannya, yakni pengetahuan yang tidak dapat dipungkiri bahwa perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang disampaikan oleh hadis itu benar-benar berasal dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kedudukan hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam tinggi sekali. Menolak hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam sama halnya dengan menolak kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Buku yang ditulis dengan hadis mutawatir: Al-Azhar Al-Mutanassirah fil Al-Akbar, Al-Mutawatirah ala Jalaluddin As-Suyuti, Qatfu Al-Azhar, yaitu ringkasan kitab tadi oleh Jalaluddin As-Suyuti, Nazmu Al-Mutanassirah min Al-Hadis Al-Mutawatirah oleh Muhammad bin Ja'far Al-Kinani. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan tentang hadis mutawatir dan juga hadis dalam hal kebanyakan riwayatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.